Halo Kak Fuji, halo juga Gala. Sebelumnya saya mau minta maaf, saya stitch video ini. Sebelumnya juga saya nggak pernah ya mencampuri urusan Kak Fuji. Tapi dari video ini saya cuma mau bilang, kenapa tidak belajar dari kejadian yang pernah ada. Kalau bawa anak di dalam mobil, jangan dipangku, diletakkan di tempat khusus anak dan dipakaikan seat beltnya. Kita nggak pernah tahu kejadian beberapa detik ke depan. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi lagi. Bukan untuk Kak Fuji aja, untuk semua yang bawa anak di dalam mobil, tolong digunakan tempat duduk anak dan pakailah sabuk pengaman yang baik dan benar supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih Kak Fuji, sehat-sehat terus. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tentu semua sudah tahu bahwa baru-baru ini Fuji ditegur oleh tiktokers yang sekarang tinggal di Jerman, yakni Rahel Mahardika, yang sempat bikin heboh dengan pernikahannya dengan sesama pria dari Jerman. Dalam video itu memang Fuji ditegur karena tidak memakai car seat saat menggendong Gala di mobil. Nah, bagaimana ceritanya? Dan bagi yang belum mengenal banyak soal Rahel Mahardika, pria yang menikah dengan sesama pria asal Indonesia dari Jerman ini, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Halo. Sama-sama Kak Fuji, terima kasih juga telah menerima masukan dari Pipip. Dan thank you juga nih untuk teman-teman di luar sana atas komentar kalian. Ada beberapa hal yang Pipip mau jabarkan di video ini supaya kita sama-sama enak ya. Yang pertama adalah masalah pansos. Pipip nggak perlu pansos, tapi Pipip aware banget sama keselamatan Gala dan juga keselamatan gala-gala lain di luar sana. Jadi supaya lebih mengedukasi semua orang betapa pentingnya car seat saat kita berkendaraan mobil. Yang kedua, masalah takdir. Yes, memang takdir di tangan Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati. Dengan menggunakan car seat, kita bisa mengurangi resiko anak terpental saat terjadi kecelakaan. Ya, video Fuji yang sedang menggendong Gala kemudian tiktokan saat di mobil tanpa menggunakan car seat ditegur oleh Rahel Mahardika, seorang tiktokers yang kini sedang di Jerman dan menikah. Sudah 3 tahun menikah dengan pasangannya sesama laki-laki di Jerman. Yang menarik adalah saat ditegur, Fuji juga tidak melawan. Dia pun berterima kasih kepada Rahel, sehingga Rahel pun kemudian memberikan apresiasinya atas terima kasih dari Fuji. Rahel Mahardika sendiri mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena memutuskan untuk menikah dengan seorang pria asal Jerman, dan kini dirinya memiliki viewers dan followers dengan jumlah yang banyak di beberapa akun media sosialnya. Rahel Mahardika menikah dengan pasangannya Fred Vollert, kerap mencuri perhatian publik. Pasangan sesama jenis ini kerap memamerkan momen keharmonisan di media sosial. Di awal kemunculannya jadi omongan setelah rajin mengunggah cerita kehidupan rumah tangganya dengan pasangannya, menuai pro dan kontra. Kendati beberapa ada yang melayangkan cibiran, namun pasangan ini yang kini tinggal di Jerman ini tidak terlalu ambil pusing dan malah makin terlihat bahagia dari hari ke hari. Rahel Mahardika merupakan pria yang berasal dari Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ia terlahir di suku Batak Karo. Dirinya mulai dikenal luas karena mengunggah konten-konten TikTok dan Instagram bersama pasangannya yang bernama Fred Vollert.
Pasangan ini kini hidup bahagia di apartemen yang berada di kawasan Bayern, Jerman. Rupanya Ragil Mahardika memutuskan untuk pindah ke warganegaraan Jerman. Ia resmi naik pelaminan dengan Fred Vollert pada 30 Juni 2018. Ragil Mahardika juga tidak segan untuk mempublikasikan kemesraannya di berbagai media sosial. Mereka sering berlibur bersama loh. Dan baru-baru ini beredar kabar bahwa Ragil Mahardika dan Fred Vollert berencana mengadopsi anak. Rupanya keputusan ini tidak ia putuskan dengan mudah, sampai-sampai harus berseteru dengan orang tuanya, dan bahkan Ragil sempat menghadapi waktu-waktu yang sulit ketika tidak mendapatkan izin untuk menikah dengan Fred Vollert. Karena pandemi, Ragil Mahardika tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya ia mengajak ibu dan adiknya untuk tinggal bersama di Jerman beberapa bulan ke depan. Kendati kerap dapat komentar miring, pasangan ini tidak terlalu ambil pusing dan tetap rajin mengunggah konten. Kini justru Ragil Mahardika semakin tampak bahagia. Followers di Instagram dan TikToknya pun melejit, tak heran ia kini menyandang status influencer. Dan inilah kedekatan Ragil Mahardika beserta keluarganya yang kini tengah berlibur bersama di Rotenburg op der Tauber di Jerman. Duta Keselamatan Pemandu dan Penumpang. Good job, thank you Ragilers. Kalau apa yang aku sampaikan bisa jadi edukasi banyak orang di luar sana. Nah, kalau untuk jadi duta keselamatan, nggak mungkin lah ya Indonesia milih aku jadi duta keselamatan. Aku ini kan cuma remahan rengginang. Makanya aku menggunakan media sosialku untuk memberikan informasi apapun yang aku anggap layak dan patut untuk diperbincangkan. Kalau dari pemerintah nggak mungkin lah ya, karena aku tuh udah tercap orientasinya udah buruk, jahat banget gitu. Jadi apapun yang aku bilang gak akan dihiraukan sama pemerintah. Tapi it's okay. Makanya aku kabur ke Jerman karena di sini aku tuh bisa lebih jadi diri aku sendiri, ya nggak sih? I'm free like a pandangan pecah. Aku kan selalu siap penuh energi hadapi dunia yang lamaku nanti. I'm free. Duta keselamatan masalah takdir. Yes, memang takdir di tangan Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati. Dengan menggunakan car seat, kita bisa mengurangi resiko anak terpental saat terjadi kecelakaan. Yang ketiga, masalah car seat. Car seat itu banyak banget jenisnya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan. Ada car seat untuk yang baby baru lahir, ada car seat untuk yang bayi usia 5 tahun, bahkan ada car seat untuk anak-anak usia sampai 12 tahun. Jadi teman-teman silahkan melihat car seat apa yang ada di pasaran dan menyesuaikan sama kebutuhan. Yang keempat, masalah harga. Yes, car seat memang mungkin untuk sebagian orang mahal. Tapi kalau kita mampu beli mobil, seharusnya kita juga harus mampu beli car seat dong. Karena kan car seat ini sama pentingnya dengan keselamatan kita juga saat berkendara mobil. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa menggunakan sabuk pengaman, ya anak-anak juga harus duduk di car seat dan menggunakan sabuk pengaman yang sesuai untuk car seatnya. Nah, yang kelima, masalah anak nangis. Ini sih lebih kepada karena anak-anak tidak dibiasakan duduk di car seat. Ya, anak-anak yang biasa duduk di car seat dari usia dini, mereka akan terbiasa duduk di car seat. Jadi mereka tahu banget saat begitu masuk mobil, ya itu adalah tempat duduk mereka. Jadi ini sebenarnya adalah alasan orang tua aja yang bilang nangis, anaknya digendong lebih diam. Ini sebenarnya sih supaya kita lebih aman aja. Kalau anak nangis juga repot. Padahal kalau anak nangis kan bisa berhenti sebentar di parkiran, bisa bermain dulu, bisa dikasih mainan, atau banyak sekarang udah ada mobil yang pakai LCD kan. Jadi anak-anak bisa duduk anteng di car seat mereka dan bisa nonton Chibi Maruko-chan, Shinchan, dan lain sebagainya kan, atau Doraemon. Jadi banyak cara
supaya anak nggak nangis. Jadi ayo dong, sebagai orang tua jangan cari alasan ya teman-teman ya. Keselamatan lebih penting daripada apapun. Jadi ayo dong, mulai dari sekarang kita sama-sama menggunakan car seat ya teman-teman ya. Thank you.